Maka silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, surat Al-Kahfi mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan hati kita dalam majelis ilmu ini. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kita selama 20 hari di bulan Ramadan ini. Segala puji bagi Allah yang sebentar lagi akan menyempurnakan ibadah puasa kita, mudah-mudahan dengan ampunan dosa dan pahala yang tak terhingga di sisinya. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang aku muliakan karena Allah, bagaimana persiapan kita untuk itikaf? Siapa yang akan itikaf pada hari-hari ganjil? Yang itikaf pada hari genap? Itikaf di hari ganjil di Indonesia ini unik. Kenapa unik? Karena hari ganjilnya ada dua. Ada hari ganjil Muhammadiyah, ada hari ganjil pemerintah. Jadi siapa yang itikaf di hari ganjil Muhammadiyah, berarti dia beritikaf di hari genap pemerintah. Siapa yang beritikaf di hari ganjil pemerintah, berarti dia beritikaf di hari genapnya Muhammadiyah. Terus yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Itulah yang saya sebut dengan hikmahnya perbedaan penentuan satu Ramadan di Indonesia, agar umat Islam di Indonesia tidak memilih malam ganjil saja untuk itikaf. Itu hikmah. Karena banyak dari masyarakat Indonesia, pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masjid ramai hanya di malam ganjil saja. Malam genap tinggal setengahnya, besok ganjil lagi, ramai lagi tuh. Dicari yang ganjil saja. Tapi kalau dia pahami bahwa perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah membedakan pula malam ganjil ini, maka kita akan itikaf setiap malam. Saya secara pribadi kemarin Ramadannya mengambil pendapat pemerintah Jumhur Ulama, Ramadan mulai hari Rabu. Tapi saya akan belajar itikaf mulai malam ini. Kenapa? Malam ini malam 20-nya pemerintah, tapi malam 21-nya Muhammadiyah. Takutnya kalau malam ini kita nggak itikaf, ternyata malam ini Lailatul Qadar, kan begitu. Karena kita nggak tahu mana yang benar antara 21 dengan 20 yang malam ini. Sehingga kalau kita lihat bulan, memang malam ini malam 21.
Tetapi penentuan Ramadan itu bukan soal angka berapa atau tanggal berapa bulannya, tetapi melihat hilal. Makanya saya tidak tahu persis mana yang benar antara Muhammadiyah dan pemerintah. Allahu a'lam. Yang jelas kedua-duanya ijtihad dari ulama. Tinggal iktikafnya kita sempurnakan saja selama 10 hari terakhir. Mau dia malam genap, mau dia malam ganjil, yang penting kita iktikaf terus tiap malam. Kalau kita mau nanti di antara semua mazhab dan ormas ini tidak lagi berselisih dalam penentuan Ramadan, caranya gampang. Kita iktikaf saja selama beberapa tahun ini 10 hari terakhir tanpa melihat ganjilnya. Insya Allah kalau Allah sudah melihat ternyata masyarakat Indonesia sudah siap dengan genap ganjil, akan disatukan insya Allah perbedaan di antara ormas-ormas ini. Kalau di Mesir, pengalaman di sana sedikit sekali ada perbedaan penentuan Ramadan, sehingga penentuan malam 1 ganjil, malam 2 ganjil juga, malam 2-3 ganjil juga tidak masalah. Dan subhanallahnya, pengalaman iktikaf di Mesir, masjid itu lebih penuh daripada sholat Jumat, lebih ramai daripada awal Ramadan, karena memang itulah puncaknya bulan suci Ramadan. Maka pada malam ini, pada sore ini kita akan coba belajar untuk malam ini mulai iktikaf, atau malam besok mulai iktikaf, tentang, saya beri judul iktikaf hati. Iktikaf hati ini saya ambil dari kata-kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hikmahnya iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Iktikaf hati dalam mengingat Allah sebagai hikmah dari iktikaf badan kita di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kita awali dulu dengan apa arti iktikaf, agar kita paham betul secara mungkin apa itu yang disebut dengan iktikaf. Dalam kajian bahasa, iktikaf para ulama menyebutnya dengan istilah al-habas wal mand, menahan, mengurung atau stop. Itu arti iktikaf. Mengurung atau menahan. Maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hewan sembelihan di musim haji, wal hadiya ma'kufan ayyabluqa mahillah, ma'kufan di dalam ayat tersebut artinya yang tertahan, dan hewan hadyu yang tertahan tidak sampai ke tempat penyembelihannya. Jadi arti iktikaf secara bahasa menahan. Hampir sama dengan arti asyam secara bahasa. Apa arti asyam secara bahasa? Imsak juga artinya menahan. Walaupun ada spesifikasi bahasa dalam makna habas, mana dan imsak. Tapi secara umum kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya menahan. Atau kata sebagian ulama bahasa lain, arti iktikaf mulazamatus syai', tetap dalam sesuatu. Mulazamah lazim artinya tetap. Mulazamatus syai' berarti tetap dalam sesuatu. Misalnya iktikaf di masjid, tetap di masjid. Kalau kita perluas pembahasan iktikaf ini kepada hati, iktikaf hati berarti hatinya tetap dalam keadaan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf jawarih, jawarinya tetap dalam amal salih. Atau bisa juga disinonimkan walaupun tidak persis dengan istilah istiqomah. Sama dengan masjid istiqomah. Nah, ini namanya iktikaf mulazamatus syai'. Sebagaimana firman Allah, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian bergaul dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang menetap di dalam masjid. Karena arti akifun di dalam ayat ini adalah mulazamatul masajid. Mulazamah, tetap dalam keadaan di masjid. Atau apa yang disebutkan oleh para nabi kepada kaumnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Patung apa ini yang kalian mulazamah, senantiasa atau tetap menyembahnya?
akifun di dalam ayat ini, bahasa lain dari i'tikaf hanya berubah sedikit huruf-hurufnya, tapi huruf asalnya ain, kaf dan fa itu tetap. Akifun artinya orang yang mulazamah fi ibadatil awthan, orang yang tetap menyembah berhala dari turun temurun. Maka para ulama bahasa sekarang menyimpulkan bahwa secara bahasa arti i'tikaf adalah tetap, mengurung, menahan. Ini semuanya hampir sama. Secara syariat atau dalam istilah fikih, maka i'tikaf itu artinya luzumu masjidil ibadatillah ta'ala, tetap berada di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di masjidnya jualan, i'tikaf enggak? Enggak, karena bukan ibadah. Kalau sampai di masjid omongannya itu tentang politik, sampai menyindir orang lain, menyindir para pejabat, ibadah bukan? Bukan, berarti tidak disebut i'tikaf, sudah batal i'tikafnya. Kalau ibu-ibu di masjid pas lagi i'tikaf membicarakan tentang gosip artis atau menggibah kesalahan orang lain, berarti pahala i'tikafnya sudah selesai, batal sudah. Kenapa? Karena tidak lagi dalam konteks li ibadatillah, tidak lagi beribadah kepada. Maka yang perlu kita perhatikan dari definisi ini, kita harus berada di masjid, tidak boleh keluar kecuali hajat yang penting. Kedua, kita harus dalam keadaan ibadah kepada Allah terus-menerus. Apa arti ibadah? Segala sesuatu yang kita lakukan karena berniat ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur bisa jadi ibadah? Bisa. Ketika tidur itu kita niatkan istirahat agar nanti bisa bangun malam dan sholat lebih panjang lagi. Diam bisa jadi ibadah? Bisa. Ketika kita lelah berzikir atau membaca Al-Quran udah berjuz-juz, kita ingin diam sebentar, itu bisa jadi ibadah. Dengan syarat pertama, dia di dalam masjid, kedua niatnya karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para ulama fikih mengartikan luzum masjidil ta'atillah, tetap di dalam masjid karena ingin taat kepada Allah. Tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang kata Imam Ibnu Taimiyah kalimat li ibadatillah, kalimat li ta'atillah ini lebih tepatnya diganti menjadi kalimat li ibadatillah, karena taat itu lebih umum, kalau ibadah itu lebih khusus. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, alangkah bagusnya kalau definisinya diganti menjadi luzum masjid li ibadatillah. Jadi definisi ini disepakati oleh para ulama fikih dan secara khusus Imam Ibnu Taimiyah. Ini arti i'tikaf. Dari definisi i'tikaf ini, kalau kita kembalikan kepada judul kita, i'tikaf hati, maka arti i'tikaf hati adalah menjaga, mengurung, menahan, tetapkan hati kita hanya dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal kita. Menjaga keikhlasan kita dalam amal, mengurung hati kita dari terpancing dengan bujukan-bujukan syaitan dan hawa nafsu, berarti kita sedang belajar untuk mengiktikafkan hati kita. Orang yang rajin iktikaf di masjid tetapi hatinya tidak teriktikafkan, berarti dia belum sukses dalam iktikafnya. Selalu ada tujuan dalam ibadah. Sebagaimana tujuan dari puasa itu adalah menahan hawa nafsu dan supaya menjadi orang yang bertakwa, tujuan dari iktikaf pun sama, menahan diri dari hawa nafsu, dari godaan syaitan, dari ucapan yang tidak baik, dari keriaan dalam ibadah, dari segala suuzon kepada orang lain. Kita tahan, kita habas nafsu kita habas keinginan kita kurung sifat-sifat negatif kita, maka kita tersebut dalam konteks sedang beriktikaf. Sama seperti sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Orang yang rajin sholat seharusnya orang yang paling bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena secara bahasa arti sholat itu bergantung kepada Allah dalam bentuk curhat, syakawat, tadarru', curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Berarti kalau ada masalah, dia sering
kepada Allah, berarti ini orang yang sholat. Zakat, apa arti zakat? Suci. Zakat berarti mensucikan. Artinya apa? Kalau orang yang rajin bayar zakat, tetapi harta yang dia peroleh itu tidak dari cara yang halal, masih banyak syubhat atau haram, berarti dia belum benar-benar sukses dalam membayar zakat. Begitu juga dengan i'tikaf. Secara bahasa memang artinya mengurung diri dalam masjid, tetap berada di dalam masjid, tidak keluar, atau menahan diri untuk tidak keluar dari masjid. Tapi maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita i'tikaf 10 hari di masjid, agar kita menjadi orang yang mu'takif di dalam kehidupan kita di dunia, mu'takif dalam urusan hati kita, mu'takif dalam urusan hawa nafsu kita. Ini adalah esensi dari i'tikaf yang akan mulai kita lakukan di akhir Ramadan tahun ini. Ini diambil dari definisi i'tikaf. Kemudian setelah definisi i'tikaf, dalil adanya i'tikaf. Karena ada sebagian orang, beberapa tempat di daerah di desa-desa pelosok mengatakan bahwa i'tikaf itu mengada-ngada. I'tikaf itu bid'ah katanya. Apa dalil dari i'tikaf? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin wal ruk'is sujud." Kami telah tetapkan atau telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Masjidil Haram, dari kemusyrikan agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang taifin, tawas, orang-orang yang akifin, i'tikaf, dan orang-orang yang sholat rakaat sujud. Seandainya ada banyak berhala, maka tidak afdal tawaf, i'tikaf dan sujudnya, sehingga disuruh bersihkan dari berhala dan kemusyrikan agar masjid ini bisa dimanfaatkan untuk i'tikaf, tawaf, rukuk dan sujud. Ini dalil Al-Quran. Atau di dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bergaul dengan istri-istri kalian ketika kalian dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Ayat ini masih masuk dalam paragraf ayat tentang ibadah puasa. Dimulai dari ayat 180 berapa? 3 sampai ayat 188. Itu satu paragraf tentang ibadah puasa dan Ramadan. Ayat salah satunya tentang iktikaf di bulan Ramadan. Dalil iktikaf 2 Al-Baqarah 145, Al-Baqarah 187. Dalil hadisnya lebih banyak lagi tuh. Pertama, hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, bahwa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan." Rasulullah berpuasa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aisyah juga mengatakan hal yang sama, anna nabiyya kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Muttafaqun alaih, juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mencabut ruh beliau, artinya sampai beliau wafat. Tidak pernah absen, setiap tahun iktikaf, setiap tahun iktikaf. Riwayat Abu Hurairah, kana Nabi ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubida fi i'takafa 20 yawman. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan berpuasa berapa hari? 10 hari. Tapi di tahun ketika beliau meninggal, pada tahun itu beliau berpuasa beriktikaf dalam bulan Ramadan selama 20 yauman, 20 hari. Ini menunjukkan bolehnya iktikaf lebih dari 10 hari. Bahkan bolehnya iktikaf dari awal Ramadan. Bahkan nanti akan kita bahas bolehnya iktikaf kurang dari 10 hari. Cuma afdalnya seperti yang dicontohkan Nabi 10 hari atau 20 hari. Yang paling sering
Nabi mencontohkannya 10 hari. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Bukhari Muslim dari Aisyah, dan Bukhari dari riwayat Abu Hurairah. Ini kuatnya dari itikaf. Dan begitu semangatnya Nabi beritikaf di bulan Ramadan sampai setiap tahun beliau beritikaf. Hikmah itikaf. Saya ambil dari kata-kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, maksud dari itikaf di bulan Ramadan adalah menyibukkan diri kita hanya bersama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesibukan dengan makhluk. Al-inqita' anil ishtighal bil khalqi wal ishtighal bihi billahi ta'ala. Memutuskan kesibukan kita atau meninggalkan kesibukan kita yang berlebihan dengan makhluk agar kita bisa konsentrasi menyibukkan diri dengan Khalik. Ini arti hikmah itikaf. Kenapa? Karena kita tidak selalu hidupnya bersama dengan makhluk. Akan ada masa-masa ketika kita tidak bisa lagi meminta tolong kepada makhluk. Akan ada masa-masa ketika kita ditinggalkan sendiri oleh makhluk dan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk kita. Kapan masa itu terjadi? Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Hari apa itu? Tammah, hari Sakhah, ketika manusia lari dari orang lain, semuanya sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri pada hari itu. Hari apa? Hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika manusia hanya datang membawa qalbun salim. Siapa qalbun salim? Orang yang sudah terbiasa mengiktikafkan qalbunya selama dia hidup di dunia. Akan salim qalbunya dan dia datang hanya menghadap Allah sendiri, tidak membawa siapa-siapa. Maka ketika kita iktikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir, kita belajar hidup sendiri. Kita belajar meninggalkan insyghal di dunia, disibukkan oleh dunia. Kita belajar meninggalkan disibukkan oleh pergaulan dengan manusia yang pergaulan itu tidak baik, banyak yang mudaratnya, banyak yang syubhatnya, banyak yang dosanya. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, sibuk hanya dengan ibadah kepada Allah saja di masjid Allah. Allah berfirman juga di surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man ra'a menyembuhkan kamu sekarang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kalimat saktah di dalam ayat itu, man, roh, kata ulama tafsir artinya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Rohin artinya ruqyah, artinya ruqyah menyembuhkan. Man, roh, artinya man, tidak ada yang bisa menjadi roh. Sehingga kita ketika membaca ayat itu harus saktah. Wa qila man roh. Ditanya, man, siapa? Tidak ada. Karena hening. Ketika kita sakta, apa arti sakta? Sakta artinya diam, hening. Man, tidak ada yang bisa jawab. Seandainya disambung man roh, maka dokter akan mengatakan saya bisa menyembuhkan. Dukun mengatakan saya bisa menyembuhkan. Obat mengatakan saya bisa menyembuhkan. Tetapi Allah buat di sini sakta. Arti sakta tidak ada yang menjawab, semuanya hening, tidak ada yang bisa membantu. Wa qila man roh, nggak ada yang bisa bantu. Sehingga
ketika kita itikaf, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita belajar inqita, meninggalkan kesibukan kita dengan makhluk, dengan urusan dunia, agar kita istighal atau insyighal, menyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan itu gak lama, cuma 10 malam saja. Kalau gak sanggup 10 hari, 24 jam sehari, minimal 10 malam. Setiap malam kita datang. Mulai kapan? Mulai dari maghrib atau mulai isya, gak pulang lagi sampai selesai subuh. Kalau setelah subuh ada kegiatan karena punya tugas-tugas yang lain, akan boleh. Tetapi malamnya jangan pula kita sibuk dengan ada undang Liverpool, undang Arsenal, undang Manchester United. Ntar siapa lagi mau diundang untuk menyibukkan orang dari ibadah di bulan Ramadan? Atau sibuk dengan konser fitrah, konser Ramadan, atau sibuk dengan persiapan buat kue, sibuk dengan persiapan lebaran, sibuk di tol-tol karena macet mau mudik. Ini insyighal di dunia, ini kesibukan dengan dunia. Maka 10 hari terakhir itu kita belajar, kita inqita, kita selesaikan urusan dunia, kita hanya menyibukkan diri kita dengan Allah saja. Dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 hari sebelum lebaran, saya bersama keluarga itu mudik ke Jawa. Sekali saya mudik ke Jawa, saya nyeselnya setahun. Kenapa? Pada malam 27 saya mudik, rencananya saya mudik siang, jadi malam mudah-mudahan sampai ke Jawa, nanti bisa itikaf sana. Ternyata apa yang terjadi? Perjalanannya 32 jam. Biasanya cuma 15 jam, pada hari itu 32 jam. Jadi saya pas malam 27 Ramadan sedang berada di tol Kanci di daerah Cirebon. Di situ mulai dari jam 12 malam sampai setelah subuh baru keluar dari tol, baru masuk Brebes. Astagfirullahaladzim, kata saya, kenapa saya jadi sia-sia gini? Memang bisa berzikir, tetapi tidak disebut itikaf, karena syarat itikaf itu di masjid. Di dalam kendaraan bukan itikaf, di tol bukan itikaf, walaupun tetap berzikir. Sehingga saya menyesal 1 tahun. Akhirnya saya ganti. Sekarang saya mudiknya setelah sholat id. Habis sholat id, kan udah bisa makan-makan tuh, enak tuh, mudik tuh, santai. Orang-orang kenapa? Jalannya sepi banget. Kenapa jalannya sepi? Karena rata-rata orang lagi pergi ke kuburan. Kemarin tahun lalu saya mudik, habis sholat id, sepi semuanya. Yang ramai di samping jalan itu, yang banyak kuburannya itu ramai tuh. Pada ke kuburan, jadi jalannya sepi. Ternyata lebih baik. Maka kita tinggalkan urusan-urusan dunia kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa meninggalkan 10 hari full 24 jam sehari, kita tinggalkan sebagian besar dari malam hari. Mulai dari maghrib atau mulai dari isya, nggak usah pulang lagi ke rumah. Kita selesaikan urusannya sebelum isya. Setelah isya nggak ada lagi urusan dengan makan di rumah atau apa. Kalaupun mau makan di masjid, udah kita dengan urusan makhluk. Kita sibuk dengan insyighal bi Rabbina, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, sehingga dengan begitu seorang hamba, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akan menyadari bagaimana ketika dia nanti sendiri di alam kubur. Kita sendiri di alam kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, lalu kita ditindih dengan tanah, lalu keluarga kita berada di atas kubur mendoakan, ada yang mendoakan, ada yang berbagai macam upacara. Kita masih mendengar mereka berbicara sampai mereka meninggalkan kita 7 langkah, baru tidak mendengar apa-apa lagi. Inqita. Kapan mulai inqita? Ketika keluarga kita meninggalkan kita 7 langkah dari tempat kubur itu, inqita sudah terputus. Disitulah mulai itikaf kita sepanjang masa. Itikaf. Siapa yang menemani kita? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya kepada Allah kita berharap pada hari itu. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Pada hari itu kita gak punya penolong lagi. Tidak ada lagi sahabat yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita sama sekali secara langsung. Tidak ada yang bisa membelai kita. Tidak ada yang bisa menyisir rambut kita seperti Nabi disisir rambutnya ketika itikaf. Dan murni inqita, murni terputus urusan kita dengan dunia. Sekarang kita hanya menghadap Allah dengan modal kita sedikit ataupun banyak. Kalau modalnya sedikit tetap menghadap Allah, modal banyak juga tetap menghadap Allah. Siap tak siap kita sudah itikaf di dalam kubur kita, bertahun-tahun, berabad-abad menunggu datangnya sangkakala. Fa idza ja'atis sakhah atau
kita tunggu sampai hari ditiupkan sangkakala terjadinya kiamat. Ngapain kita itikaf di dalam kubur kita? Makanya mempersiapkan itikaf kubur kita belajar itikaf di masjid. Masjid lapang, enak, tidak kepanasan, tidak gerah, tidak sempit, tidak ditindih dengan tanah. Bahkan itikaf kita di masjid tanpa ancaman. Beda dengan itikaf saudara kita yang ada di masjid. Kemarin hari Jumat, saudara kita lagi sholat Jumat di masjid. Selesai sholat Jumat, ditembaki sama militer Mesir. 125 orang syahid di dalam masjid ditembaki. Udah gitu laporannya ke TV, kami ingin membasmi teroris dan anarkis. Mana teroris? Namanya mereka bawa bom? Enggak, mereka cuma bawa kain kafan. Mana anarkis? Apakah mereka menghancurkan gedung-gedung? Tidak, bahkan mereka di dalam masjid. Tetapi mereka ditembaki sehingga mereka tidak bisa keluar dari masjid, menetap di dalam masjid saja. Dan semua yang datang ke masjid itu sudah bawa kain kafannya masing-masing. Ini itikaf yang lebih berat daripada itikaf kita di Indonesia. Kita itikafnya gampang. Bahkan kalau ternyata ada hal-hal yang mendesak, kita masih bisa keluar dari masjid dan menyelesaikan urusan kita. Hikmahnya, belajarlah untuk hidup bersama Allah dan tidak merasa kesepian kalau kita bersama Allah. Siapa yang pernah merasa kesepian? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah itikaf di mana? Di Gua Thur. Kurang lebih selama 3 hari Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar itikafnya di Gua Thur. Ketika beliau sedang itikaf di Gua Thur, datanglah orang Quraisy ingin menangkap Rasulullah dan membunuh beliau sampai mereka berada tepat di mulut gua. Adapun cerita tentang bahwa di Gua Thur itu ada merpati yang membuat sarangnya, ada laba-laba membuat sarangnya, ini hadisnya dhaif kata ulama. Yang sahihnya memang Allah keluar mata mereka tidak melihat ke arah mulut gua. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Ya Rasulullah, gimana ini? Seandainya mereka melihat sedikit saja ke kaki mereka, mereka sudah melihat kita di dalam gua ini. Karena guanya nggak dalam. Kalau mereka melihat ke kaki saja, kayak lubang ini nih, kayak lubang meja saya ini, kalau melihat ke kaki saja udah kelihatan ada orang di situ. Apa kata Rasulullah? Ma zannuka bisnaini ya Abu Bakar? Innallaha thalithuhuma. Kalau dalam bahasa Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua ya Abu Bakar? Sesungguhnya Allah bersama kita yang ketiganya. Maka orang yang itikaf sedang belajar hidup bersama Allah. Dia tidak khawatir ketika ditinggalkan banyak orang dalam urusan-urusannya. Mungkin karena dia jujur, akhirnya teman-temannya pergi. Mungkin karena berdakwah, akhirnya mereka dikucilkan. Mungkin karena dia orang yang saleh, akhirnya dia ditinggalkan. Mungkin ketika dia membutuhkan, orang-orang pergi meninggalkan dia dan tidak mau bantu dia. Dia tinggal sendiri, tidak ada yang bantu. Bagaimana menjadikan dirinya kuat ketika dia merasa sendiri? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kalau kita sendiri, Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada kata sendiri dalam kamus orang beriman. Selalu ada Allah bersama kita. Dan lebih baik kita mengandalkan Allah daripada kita mengandalkan makhluk. Kenapa? Segala sesuatu terjadi dengan Allah, dengan seizin Allah. Kebahagiaan di tangan Allah, kesengsaraan di tangan Allah, suka di tangan Allah, sedih di tangan Allah, sukses di tangan Allah, gagal di tangan Allah, maju di tangan Allah, mundur di tangan Allah, hidup di tangan Allah, mati di tangan Allah, kaya di tangan Allah, miskin di tangan Allah, lapang di tangan Allah, sempit di tangan Allah, kerajaan di tangan Allah, hilangnya suatu kekuasaan pun di tangan Allah. Semua terjadi dengan sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Di waktu yang Allah inginkan, di waktu itu terjadi. Di kondisi yang Allah inginkan, dengan kondisi itu terjadi. Dalam bentuk yang Allah inginkan, dengan bentuk itu pula terjadi. Tidak lebih, tidak kurang. Persis seperti yang Allah inginkan. Sehingga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus lahu ma fis samawati
milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita belajar itu di ketika kita i'tikaf. Kita belajar mengandalkan Allah. Kita belajar merasa dekat dengan Allah. Kita belajar berduaan dengan Allah saja, curhat dengan Allah saja, tadarruk kepada Allah saja. Bagaimana tadarruknya? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi dhanbi ya rabbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya rabbi, ya rabbi. Kita belajar berdoa dengan Allah saja. Kita ungkapkan berbagai macam masalah kita sebagaimana Zakaria curhat kepada Allah. Apa kata Zakaria? Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Curhat kepada Allah. 10 hari terakhir di malam-malamnya kita curhat kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita merasa Allah itu tidak mungkin meninggalkan hamba-Nya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak pernah zalim kepada hamba-Ku. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ya abdi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, utlubni, carilah aku, tajidni, kalian akan menemukan aku. Wa in wajadtani wajadta kulla syai' wa in futtani fataka an kulli syai'. Kalau kamu dapati aku, kamu dapat semuanya. Tapi kalau kamu kehilangan aku, kamu kehilangan semuanya. Wahai hambaku, cari aku. Ya ibadi, utlubni, wahai hambaku, cari aku, cari aku. Di mana kita cari Allah? Kita cari Allah di masjid, di rumah Allah. Kita cari Allah di rumah Allah. Walaupun Allah tidak bertempat, tetapi kita cari Allah di rumah Allah. Dan ini bukan berarti Allah bertempat. Cari Ustaz Hanan di mana? Di rumahnya. Cari si fulan di mana? Di rumahnya. Cari SBY di mana? Di istananya. Cari Allah di mana? Di masjidnya. Dengan cara apa? Kita berlama-lama di rumah Allah. Kita curhat kepada Allah. Kita datang dengan masalah kita yang banyak. Kita pulang dengan membawa harapan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan dalam i'tikaf. Ini yang diajarkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang hikmah i'tikaf. I'tikaf. Cari Allah di sana. Sabat, belajar istiqomah, belajar bertahan, belajar ribat. Apa ribat? Menunggu waktu sholat setelah sholat. Bukankah kalau kita i'tikaf berarti kita menunggu waktu sholat setelah sholat, menunggu subuh setelah apa? Isya. Ini penantian yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan satu amal yang dengannya Allah menghapus seluruh dosa kalian, mengangkat derajat kalian, dan memberikan kalian kebaikan-kebaikan? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? 1. Berwudu dalam keadaan dingin. Isbahul wudu dalam makarih. Wudu dalam keadaan dingin. 2. Kasratul khutaa. Banyak melakukan langkah ke masjid. Kasratul khutaa ilal masajid. Banyak langkah ke masjid. 3. Intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu datangnya waktu salat setelah salat. Fadzalikumur riba. Fadzalikumur riba. Fadzalikumur riba. Artinya apa? Pahalanya sama seperti riba. Pahalanya sama seperti riba. Pahalanya sama seperti riba. Bagaimana pahala riba?
Ribat itu orang yang menunggu kaum muslimin yang berperang dan berjaga-jaga di perbatasan musuh. Itu namanya ribat. Di Palestina, orang berjaga-jaga dari Israel, ribat. Di Mesir, orang berjaga-jaga dari kejahatan yang zalim, itu ribat. Di Suriah, di Myanmar, atau di negeri-negeri yang lain, atau di masa Rasulullah SAW, dalam perang Ahzab, dingin-dingin, dalam keadaan musim dingin, puasa pula, mereka menunggu perbatasan penggalian barit, itu disebut dengan pahala ribat. Makannya apa? Makannya belalang, daun, itu yang dimakan, gak ada makanan. Orang munafik tidak mau ribat. Ketika mereka disuruh ribat, mereka bilang, inna buyutana aurah. Rumah kami tidak ada yang jaga. Wahai Muhammad, izinkan kami pulang untuk menjaga keluarga kami. Kata Allah, wa ma hiya bi'aurah. Rumah mereka bukan terbuka, tetapi mereka ingin melarikan diri dari tugas ribat. Jarang yang sanggup ribat, berat banget ribat ini. Berhari-hari, berbulan-bulan. Kemarin saya nonton di Al Jazeera acara rapat kabinet menteri-menterinya Ismail Haniyah, orang Hamas. Mungkin tadi sudah diceritakan sedikit oleh Syekh yang dari Palestina. Rapat kabinet, rapat para menteri di Palestina disiarkan oleh Al Jazeera. Kira-kira kalau rapat di Indonesia, kita melihat pemandangannya di atas meja ada apa? Makanan, buah-buahan, air segala macam lengkap di atas meja kan? Rapat kabinet. Bunganya bunga yang langsung satu paketnya itu bisa berapa juta harganya ditaruh. Setelah selesai paket langsung dibuang. Saking melimpahnya rezeki di Indonesia sehingga rapatnya penuh dengan makanan. Tapi rapat yang saya tonton langsung di Al Jazeera, di situ ada Ismail Haniyah, di situ ada beberapa tokoh Hamas. Rapatnya di atas meja cuma ada kertas untuk mereka tulis, tidak ada makanan apapun. Air segelas pun tidak ada. Satu gelas pun tidak ada air. Wajah mereka wajah orang yang kelaparan. Di mana wajah kelaparan lemes. Tetapi tetap rapat mereka. Sudah berapa lama kayak gitu? Sudah berpuluh-puluh tahun. Ganti generasi terus begitu. Itu disebut dengan riba. Kita mungkin gak sanggup riba kayak gitu, tapi menunggu waktu sholat, setelah sholat pahalanya sama dengan riba. Bahayakan. Subhanallah. Sampai Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salat. Seseorang di antara kalian akan tetap dicatat pahalanya seperti melaksanakan salat selama dia menunggu waktu salat di masjid dan tidak ada yang menghalangi dia kecuali salat. Tahbisuh, habas, iktikaf. Orang yang beriktikaf sepanjang dia di masjid, dia dicatat pahalanya sedang melaksanakan salat. La yazalu ahadukum fi shalah. Kalian tetap dicatat seperti melaksanakan salat, ma'ada matis shalah tahbisu, selama dia menunggu waktu salat. Ngapain aja? Tidur, dicatat salat. Duduk gini capek istirahat, dicatat salat. Dia baca Al-Quran plus pahala baca Quran plus pahala salat. Pokoknya selama dia iktikaf, dia dicatat pahala salat. Masya Allah, tidur di masjid itu pahalanya salat. Tidur di rumah gak ada pahala, juga gak dosa. Tapi tidur di masjid pahalanya salat. Asal jangan kebanyakan tidur. Katakanlah tidur jam 10 malam sampai jam 12 malam, 2 jam, kemudian kita bangun. Makanya ada orang berbilang gini, ngapain ke masjid kok tidur? Mending kita ke masjidnya jam 2 malam, nanti sampai ke masjid langsung sholat, gak usah tidur di masjid. Salah itu. Tidur di masjid itulah yang utama daripada tidur di rumah. Maka tidurlah di masjid selama tidak berlebihan dan selama menjaga adab-adab tidur. Kalau tidak memungkinkan, baru nanti dikondisikan. Kalau kita berpikir bahwa lebih baik saya tidur di rumah, nyaman, empuk, tidurnya sehat, walaupun cuma 2 jam, baru nanti saya sholat ke masjid. Enggak. Berarti kita dicatat pahalanya sejak kita masuk masjid. Sedangkan kalau kita datang ke masjid, lalu sampai di masjid kita tidur dulu, dicatat sebelum kita tidur, dicatat pahala sholat. Itulah keutamanya iktikaf. Hikmahnya iktikaf, pahalanya besar sekali di sisi Allah. Dan di perbatasan agar bisa bertahan ketika ada serangan dari musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran kalian dan bersiagalah kalian. Dan pahala rabitu atau ribat bisa kita peroleh ketika kita
itikaf karena kita menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Usahakan tarawih tidak pulang lagi karena setelah sholat, bukan menunggu tiba-tiba datang. Enggak, lebih utama dari selesai sholat langsung nyambung ke sholat berikutnya. Walaupun yang paling ringan itu adalah menunggu isya setelah maghrib, itu yang paling ringan. Dan yang paling lama menunggu zuhur setelah subuh atau menunggu subuh setelah isya. Menunggu zuhur setelah subuh itu jarang karena sibuk. Kalau menunggu subuh setelah isya lebih mudah. Kita bisa istirahat dulu, kita bisa tilawah Al-Quran, kita bisa zikir, kita bisa sholat mutlak, sholat sunnah dan sebagainya. Ini semuanya dilakukan dan pahalanya seperti sahabat-sahabat yang sedang berjaga-jaga rabitu di perbatasan-perbatasan negeri mereka. Itu juga yang terjadi dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu ada 7 benteng yang harus mereka taklukkan satu demi satu. Mereka ribat terus menerus. Dalam keadaan berminggu-minggu mereka melakukan itu, bukan sehari 2 hari, berminggu-minggu. Bahkan ada di antara perang yang dilalui oleh Rasulullah bersama sahabat, ribatnya selama 3 bulan. 3 bulan ribatnya. Setelah masa Rasulullah ada yang sampai ribatnya 2 tahun. 2 tahun gak pulang-pulang ke Madinah. Ribat terus dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Salah satunya dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia kelilingi dunia untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah dengan keadilan. Jika ada yang menentang, maka dia akan memerangi mereka. Jika tidak menentang, dia akan bersikap lemah lembut kepada mereka. Semua ini riba. Kita belajar itu ketika kita itikaf di masjid. Sehingga ketika kita punya masalah, kita jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bertahan, lebih tabat, lebih tangguh, lebih mantap seperti gunung dan batu karang. Inilah yang diajarkan dalam hikmah itikaf. Pahalanya besar, pelajarannya besar, efeknya bagi kita juga besar karena kita latih selama kita berada di dalam masjid. Selanjutnya Bapak Ibu dan ikhwati fillah rahimakumullah, durasi waktu i'tikaf. Ikhtalafa ulama fi aqalli zaman al-i'tikaf ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang durasi paling minim atau paling sedikit dalam waktu i'tikaf. Pertama, anna aqalla muddatihi yaum. Pendapat pertama adalah durasi paling sedikit itu 1 hari. Dia adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab Malikiyah dan sebagian dari mazhab Syafi'iyah. Durasi paling kurang 24 jam. Yaum, 1 hari. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, anna aqalla muddatihi yaumun wa lailah. Bahwa durasi paling sedikitnya adalah kalau tadi yaum itu sehari berarti siang saja. 1 siang saja. Kalau sekarang yaum mulailah berarti siang dan malam 24 jam. Ini pendapat kedua dan ini adalah mazhab Malikiyah secara umum. Sebagian besar dari ulama Malikiyah. Pendapat ketiga, anna aqalla muddatihi 10 ayyam. Bahwa yang paling kurang mudahnya atau durasinya adalah 10 hari. Ini pendapat Imam Malik secara pribadi. Karena mungkin Imam Malik kuat 10 hari berturut-turut. Tetapi kalau Malikiyah, mazhab beliau rata-rata sehari semalam. Itu mudah paling sedikit. Sedangkan pendapat aktsarul ulama, jumhur ulama, anna aqalla muddatihi lahzatan. Sejenak saja itu sudah disebut i'tikaf. Apa arti lahzah dalam bahasa Arab? Lahzah dalam bahasa Arab kata sebagian ulama adalah raka'atan minas shalah. Sepanjang 2 rakaat sholat. Atau lahzah dalam bahasa Arab sa'ah. Sa'ah dalam bahasa kita 1 jam. Itu juga sudah disebut i'tikaf. Berarti orang yang di malam 10 malam terakhir Ramadan di masjidnya cuma sebentar saja 2 rakaat sholat sudah mendapatkan pahala i'tikaf. Walaupun pahalanya itu bertingkat-tingkat bedanya sesuai dengan jumlah lamanya dia di dalam masjid. Jadi tidak masalah dari pendapat jumhur ulama ini kalau kita i'tikafnya hanya di malam hari saja, tidak di malam dan siang hari tidak masalah. Karena ini aktsarul ulama, sebagian besar ulama berpendapat seperti itu. Walaupun afdalnya 10 ayyam, 10 hari.
Nah ini secara khusus, bagaimana fikih itikafnya perempuan? Kalau laki-laki itikafnya harus di masjid. Kalau di luar masjid tidak disebut itikaf. Misalnya bapak-bapak mau itikafnya bersama keluarga di rumah, maka yang bapak-bapaknya tidak dapat pahala itikaf, karena di rumah tidak disebut itikaf, disebut uzlah, menyendiri. Rasulullah pernah uzlah di Gua Hira, tetapi tidak bisa disebut itikaf secara ibadah. Kalau perempuan gimana? Bukankah perempuan juga lebih afdal di rumah daripada di masjid? Lantas bagaimana bagi perempuan? Ini juga ada ikhtilaf. Pendapat pertama, bahwa perempuan itikafnya harus di masjid yang dilakukan di dalamnya salat jamaah sebagaimana laki-laki. Gak boleh di rumah. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat jumhur ulama bahwa perempuan ini pendapat jumhur ulama ya, bahwa perempuan itikafnya di masjid seperti laki-laki. Wa huwa qaulu jumhuril ulama. Dia adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, perempuan itu itikafnya makruh kalau di masjid. Ini Syafi'i. Makruh perempuan itikaf di masjid. Ini pendapat Imam Syafi'i secara khusus. Lalu bagaimana perempuan itu itikafnya di rumahnya dengan syarat di rumahnya itu ada musola. Kalau tidak ada musola, dia buat musola darurat, musola portable. Dia buat musola portable, musola darurat di rumahnya, dan dia hanya itikaf di situ, tidak keluar dari tempat itu. Bukan di kamarnya, bukan di ruang tamunya, bukan di ruang nontonnya, tetapi di musola darurat yang dia buat. Kalau lebih baik lagi, rumah yang di dalam rumahnya memang sudah ada musola. Biasanya kan rumah-rumah orang yang menengah ke atas sudah ada tempat sholat di musolanya. Perempuan boleh itikaf di situ. Kalau menurut Imam Syafi'i lebih utama di situ daripada di masjid. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Lebih utama dia itikaf di musolanya daripada di masjid. Kenapa? Mengambil dalil di zaman Rasulullah dulu, Aisyah dan sahabiat-sahabiat itikafnya di rumah mereka masing-masing, tidak di masjid. Sedangkan jumhur berpendapat perempuan juga kalau mau dapat pahala itikaf harus di masjid. Lalu ulama yang menulis buku ini mengambil jalan tengah. Apa maksudnya jalan tengah? Perempuan sebagaimana hadis Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutahunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang perempuan-perempuan ini dari masjid-masjid, walaupun rumah mereka lebih utama bagi mereka. Artinya apa? Perempuan menurut penulis buku ini boleh itikaf di masjid atau di musala rumahnya, lebih leluasa. Dua-duanya mendapatkan pahala itikaf. Kalau laki-laki nggak bisa di musala rumah, harus di masjid. Itu pun masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah sehari 5 kali secara rutin. Kalau di masjid kantor gimana? Kantor kadang-kadang sholat berjamaahnya cuma zuhur dengan asar saja, sedangkan maghrib, isya, subuh tidak ada, kadang ada pegawai. Maka masjid itu menurut jumhur ulama tidak boleh dilakukan itikaf di dalamnya. Harus di masjid yang di dalamnya dilaksanakan sholat berjamaah sehari 5 kali secara rutin. Maka kalau laki-laki mudah, kalau perempuan bebas, bukan sulit, bebas. Boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau di masjid dia mendapatkan pahala khutwah ilal masajid, langkah-langkah ke masjid. Kalau di rumah dia mendapatkan pahala berdiam dirinya seorang perempuan di rumah, pahalanya seperti seorang laki-laki yang ke masjid. Kenapa kata ulama begini? Salahus sabi fil maktab, salahul syabab fil ilm, salahul rajul fil masjid, salahul mar'ah fil bait, salahul mujrim fil sijn. Ada 5 kesalehan di dalam masyarakat kata ulama. Kelima-lima ini amal soleh. 1, solehnya seorang anak kecil dalam pendidikan keluarga atau orang tuanya. Solehnya seorang anak kecil dalam pendidikan orang tuanya. Solehnya pemuda dalam mencari ilmu keluar dari rumahnya, mencari ulama-ulama di masjid-masjid. Itu solehnya pemuda. Solehnya seorang laki-laki di masjid. Solehnya seorang perempuan di rumah. Solehnya seorang penjahat di penjara. Semua ini soleh. Seandainya salah satunya terabaikan, maka mujtama, suatu masyarakat itu sudah kehilangan salah satu fondasinya. Misalnya penjahat berkeliaran, maka hilang satu fondasi masyarakat. Misalnya perempuan rajin keluar rumah,
perempuan malah banyak membuat fitnah di luar rumahnya, maka sudah hilang satu fondasi masyarakat. Ternyata para ulama menyimpulkan ibadahnya perempuan yang pahalanya paling besar rata-rata berkaitan dengan rumah. Perempuan kalau mau dapat pahala jihad, pahala syahid, pahala ribat, pahala yang besar yang dimiliki oleh laki-laki di masjid dan di luar rumah, kalau perempuan banyaknya justru di rumah mereka. Jadi amal soleh perempuan itu rata-rata banyak di rumah. Kalau mereka mau dapat pahala surga di sisi Allah bighairi hisab, tanpa hisab, rata-rata motivasinya ada di dalam rumah. Makanya dari sinilah Imam penulis buku ini mengatakan bolehnya perempuan itikaf di masjid ataupun di rumah, karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat, sehingga dua-duanya soleh bagi mereka. Bapak Ibu dan ikhwati fillah rahimani wa iyyakum ajma'in. Dari kajian tentang itikaf ini dapat kita pahami kesimpulannya bahwa satu, itikaf itu bukan sekedar menahan diri kita secara fisik di dalam masjid, tetapi inti dari itikaf itu adalah menahan diri kita, terutama hati kita, agar selalu bisa beriktikaf dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu inti dari itikaf. Kedua, bahwa itikaf hikmahnya besar sekali. Pertama, itikaf itu hikmahnya agar kita bisa merasakan kebersamaan dengan Allah, agar kita merasa siap apabila kita ditinggalkan oleh makhluk, karena kita merasa bahwa Allah selalu bersama kita, agar kita bisa menghayati dan merasakan bagaimana ketika kita sendiri di dalam alam kubur, dan bagaimana nanti ketika kita sendiri di padang mahsyar, hari ketika tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah SWT. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketiga, hikmah dari itikaf, bahwa orang yang itikaf itu pasti dia akan menunggu datangnya waktu sholat, setelah sholat, dan pahalanya sama dengan pahala jihad yang dikenal dengan istilah riba, jihad pahalanya. Yang keempat, orang yang beritikaf dia mendapatkan pahala sholat sepanjang dia di dalam masjid, selama dia tidak berbuat dosa, walaupun dia tidur saja, pahalanya seperti melaksanakan sholat sunnah. Yang kelima, orang yang beritikaf dia belajar berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kalian bersama dengan orang yang benar imannya. Artinya orang mukmin itu tidak boleh soleh sendiri, solehnya harus berjamaah. Ayo ke masjid agar kita solehnya berjamaah. Nanti saling menguatkan. Gimana menguatkan? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Setelah isbiru wasabiru, kuatkanlah kesabaran. Gimana kita kuatkan kesabaran? Kalau ada teman kita yang udah mulai agak kurang betah di masjid, kita nasihati, nggak apa-apa, pokoknya kamu duduk aja di masjid, pahalanya seperti sholat, menguatkan kesabaran. Anak kita ngeluh, istri kita ngeluh, suami kita ngeluh, sholatnya panjang, nggak apa-apa, itu dianggap pahala jihad, menguatkan kesabaran. Ada yang udah mulai capek ngantuk, kita pijit-pijit di belakangnya, gini-gini kan? Pengalaman saya dulu, ketika saya dulu di jamaah tabligh, saya dulu suka ke jamaah tabligh, khuruj 1-3 hari, 40 hari, 4 bulan gitu kan? Pas saya masih SMA, sebelum saya ke Mesir bergabung dengan Ikhwanul Muslimun, saya dulu di jamaah tabligh. Salah satu hikmah yang saya dapat dari jamaah tabligh itu adalah ukhuwah. Luar biasa, kalau lagi dengar bayang kayak gini nih, nanti ada yang ngantuk-ngantuk di depan, katanya dapat sakinah, maka dipijit-pijit dari belakang. Masya Allah, gitu ya. Akhirnya dia segar lagi tuh. Ini namanya wasabiru, kuatkanlah kesabaran kalian. Ada yang pegal, minta dipijit di belakang. Ini namanya isbiru, wasabiru, warabitu. Bersabarlah, kuatkanlah kesabaran, dan bersiagalah kalian. Kita di masjid belajar menguatkan kesabaran saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, bahwa bagi perempuan dimudahkan oleh Allah. Ini bukti bahwa Allah sayang kepada perempuan. Dan dalam Islam sebetulnya perempuan jauh diberikan banyak kemudahan dibandingkan laki-laki. Ketika dia dibolehkan untuk itikaf walaupun tidak ke masjid, di rumahnya, dengan syarat di rumahnya pun dia buat musala portable, musala darurat, agar dia bisa beritikaf di situ. Nggak usah keluar dari musala itu kecuali hajat-hajat yang penting saja. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk itikaf di 10 hari terakhir
kita selama itikaf ini dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Nabi kepada Aisyah, di malam-malam 10 terakhir banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah aku, dan karena Engkau cinta kepada maaf. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bagi perempuan untuk itikaf sedangkan dia dalam keadaan haid, ya? Sisanya nggak terlalu jelas, nggak jelas tadi, jadi bisa ditulis nanti di kertas, dikirim ke sini. Bagi perempuan yang haid, jumhur ulama berpendapat tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Al-Quran, tidak boleh dia berada di dalam masjid untuk itikaf. Bolehnya melewati masjid saja. Misalnya hadisnya Aisyah pernah dimintai oleh Rasulullah untuk menggelar sajadah. Waktu itu kaum muslimin ingin sholat di masjid, kata Rasul, ya Aisyah, gelari sajadah, bentangkan saja sajadah. Maka Aisyah mengatakan, aku sedang haid ya Rasul, tidak masalah kalau sekedar membentangkan sajadah, kata Nabi. Maka dari sini jumhur ulama berpendapat bolehnya perempuan masuk masjid selama dia tidak itikaf, sekedar menggelar sajadah atau mengambil sesuatu, atau anaknya lari dalam masjid akhirnya dia kejar anaknya, atau lewat masjid saja kalau tidak bisa lewat jalan yang lain, maka ini dibolehkan. Sedangkan itikaf, jumhur ulama sepakat mengatakan tidak dibolehkan perempuan yang haid, nifas, atau laki-laki yang junub untuk itikaf dalam masjid, karena ini hadas besar. Sedangkan di rumahnya dia boleh. Makanya kenapa lebih afdal, kenapa syariat untuk perempuan ini banyak keringanan, salah satunya itu. Kalau di rumahnya dia boleh itikaf di dalam musholanya yang darurat tadi, selama dia tidak baca Al-Quran. Kenapa jumhur ulama berpendapat tidak bolehnya seorang perempuan membaca Al-Quran ketika haid? Maka apa yang harus dia lakukan? Dia berdoa, dia berzikir, dia mendengar bacaan Al-Quran lewat sini-sini, itu boleh. Jadi kalau misalnya lagi itikaf di rumah, apa ini? Saya lagi haid, putar aja sini Ustaz Anam misalnya, cuma baru ada 3 aja, jadi putar aja selesai Ustaz Anam, nanti dengan doa sunnah dan yang lainnya, dengan bacaan Al-Quran, itu dapat pahala yang sama dengan membaca Al-Quran, itu boleh. Atau zikir, atau doa. Kalau doa boleh kapan saja, kecuali dalam keadaan junub, maka boleh berdoa. Jadi itu aja yang dilakukan oleh perempuan. Sisanya nanti coba dikirimkan dalam bentuk tulisan. Atau udah sampai mereka? Udah begitu? Mau bertanya pendapat Ustaz tadi yang memotong yang tidak terdengar. Saya tuh pernah membaca hadis yang saat itu Aisyah sedang haji atau umroh, saya lupa. Lalu tiba-tiba datang haid gitu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, lakukanlah apa yang bisa dilakukan oleh wanita haid. Nah, di yang hadis keterangan saya baca itu ada keterangan bahwa ulama itu membolehkan wanita itu ke masjid seperti untuk menuntut ilmu. Terus apa namanya itu hanya sekedar ilmu saja gitu. Nah, kalau itu bagaimana gitu? Kalau misalkan kita datang itikaf terus ke masjid dan ada ceramahnya mendengarkan itu, apakah diperbolehkan atau tetap tidak dan harus dibatasinya gitu? Yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, saya membaca penjelasan dari hadis Aisyah haid ketika haji itu. Apa penjelasannya? Aisyah ketika mau tawaf ifadah, Aisyah dalam keadaan haid. Sedangkan tawaf ifadah itu wajib dan tidak ada badalnya, tidak ada damnya. Jadi nggak bisa diwakili dengan cara yang lain, nggak bisa diqadha, wajib dilakukan. Akhirnya Aisyah menunggu sampai haidnya selesai, ternyata nggak selesai. Sementara kaum muslimin akan kembali ke Madinah. Maka ketika hari terakhir Rasulullah membolehkan Aisyah untuk tawaf ifadah karena dalam keadaan darurat, dengan syarat dia menutupi agar tidak mengotori masjid. Lalu Imam An-Nawawi mengambil hukum dari hadis ini, bolehnya perempuan itu tawaf ifadah dalam keadaan haid apabila jamaah hajinya mau kembali ke Indonesia, sementara dia tidak bisa ditinggalkan sendiri. Akhirnya dia ikut tawaf juga walaupun dalam keadaan haid. Adapun itikaf di masjid, babnya berbeda dengan tawaf. Tidak ada daruratnya di situ, sehingga jumhur ulama berpendapat dia itikaf di rumah saja. Itu. Ustaz, saya mau tanya sambungan materi yang pekan kemarin. Oh iya, 3 nasihat ulama untuk para pelajar Al-Quran.
kemarin baru satu nasihat, dua lagi nasihatnya apa? Baik. Ya. Saya sebenarnya mau menyampaikan ini cuma karena sekarang momennya mau itikaf, saya sengaja bahas bab itikaf agar kita punya bekal juga. Dua nasihat lagi. Nasihat yang kedua, nasihat pertama apa kemarin? Doa ya? Ya? Nasihat pertama apa? Doa. Ini ya. Nasihat pertama doa. Nah, ini yang pertama ya. Kemarin ya, berdoa kepada Allah agar hati kita dibukakan. Karena kenapa? Al-Quran itu anugerah dari Allah. Hanya Allah yang memberikan, bukan muktasab tapi mauhub. Nasihat yang kedua secara singkat ini. Nah, bergurulah untuk memahami setiap ayat yang Anda baca. Ini nasihat kedua. Walaupun di sini saya masukkan ketiga karena banyak sebetulnya. Bergurulah untuk belajar Al-Quran, karena hanya dengan berguru kita mendapatkan keberkahan ilmu. Bedanya belajar Islam dengan belajar ilmu yang dunia. Belajar ilmu dunia bisa otodidak, tapi belajar Islam harus dengan talaqi. Jadi kalau orang-orang yang biasanya belajar sains dan segala macam ingin pakai konsep sains untuk belajar agama, itu keliru. Masing-masing punya manhajnya. Manhajnya belajar sains bisa otodidak, bisa sendiri, nggak masalah. Tapi belajar agama harus dengan talaqi. Apa itu arti talaqi? Arti talaqi bertemu dengan guru. Sekurang-kurangnya kita baca tafsir, lalu nanti kita tanya kepada guru kita. Itu talaqi. Lebih utama lagi kalau talaqinya itu pakai riwayat. Kita hafal
taraweh, qiyamul 1, qiyamul 2. Berapa rakaat? Totalnya berapa? 30 rakaat atau 35 rakaat? Boleh gitu Ustaz? Boleh. Jumhur ulama berpendapat, ulama Salafi, ulama Ikhwanul Muslimun, ulama semuanya berpendapat bahwa bolehnya sholat tarawih atau sholat tahajud lebih dari 8 rakaat tanpa batas. Walaupun Nabi melaksanakan paling banyak 8 rakaat, tetapi dengan bacaan yang panjang. Kalau kita nggak bisa bacaan yang panjang, maka boleh 23 rakaat, 40 rakaat, 100 rakaat, semampu kita. Selama tidak ditutup dulu dengan witir. Witirnya di akhir saja. Maka saya paling banyak di Setiabudi Regensi. Setiabudi Regensi itu jalan Kolonel Masturi. Masuk ke kompleks Setiabudi Regensi, ada masjid baru di situ namanya Masjid Al-Hidayah. Setiap malam ganjil pemerintah saya di situ. Setiap malam ganjil Muhammadiyah saya di Al-Qur'an. Pokoknya saya malam ganjil aja terus. Kalau malam ganjilnya Muhammadiyah, saya di Masjid Al-Murabi Sentresari. Malam ganjilnya pemerintah, saya di Masjid Setiabudi Regensi. Nanti sampai jam 2:30 di situ. Jam 2:30 ke bawah, nanti saya ke masjid lain. Yang minta ada yang saya kasih 1 malam, ada yang 2 malam. Pokoknya diadilkan kasih semuanya, biar semuanya dapat jatah. Resiko apa? Kalau bacanya pakai irama Madinah, resikonya gitu tuh. Saya baca pakai tahajudnya, akhirnya resikonya banyak yang minta. Sehingga dalam semalam saya keliling-keliling pakai motor, kalau saya nyebutnya pakai kuda keliling-keliling Bandung. Itu jadwal saya. Rata-rata Masjid Al-Qur'an dan Setiabudi. Silakan nanti kalau ada yang mau hadir, boleh ke sana. Dan terbuka untuk umum kedua kampus ini juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha